Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, para pendengar di mana saja berada. Bersama ini dengan Pendeta SDK Nubun STH, kita akan ada dalam Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Untuk itu, kita akan masuk dalam pembacaan kita di hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di saat ini kami keluarga-keluarga Kristen akan berlangsung dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini. Sebelum kami membaca bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan kami, memasuki hari kerja kami di hari ini. Untuk itu Tuhan, urapi setiap kami, para pendengar di mana saja berada, supaya kami dipenuhi, dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus, dan kami bisa di saat ini firman Tuhan membentuk kami ada dalam persekutuan. Roh Tuhan kiranya menuntun kami dalam peribadatan di saat hari ini. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru Roma pasal 8 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika kamu tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, membaca firman Tuhan setelah memeliharanya dalam hidup sepanjang hari lepas hari. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, para pendengar Tabura Injil di saat ini yang dikasihi Tuhan. Judul pembacaan kita tadi adalah hidup oleh roh. Tema untuk kita di hari ini adalah perubahan hidup berawal dari diri kita sendiri. Keluargaku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Menurut keluarga, apakah roh Allah ada diam di dalam diri keluarga masing-masing? Apakah ada roh Kristus, roh Allah, roh Kristus, Roh Kudus, dan roh Tuhan semua menunjuk pada hal yang sama, energi, kekuatan Tuhan sendiri yang menolong dan menghibur orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah percaya dalam diri kalian ada roh Allah, Roh Kudus? Jika pendengar Tabura Injil di saat ini berkata dan percaya bahwa ada roh Allah dalam diri saya, maka pertanyaan selanjutnya, apakah bukti roh Tuhan yang ada diam di dalam itu? Bisa kita ketahui dalam bacaan kita hari ini. Paulus menjelaskan ada beberapa bagian. Pertama, jika roh Allah diam di dalam diri seseorang, maka tubuh orang itu akan digerakkan untuk mematikan dosa. Kita melakukan dosa dengan tubuhnya, tidak melakukan rupa-rupa kecemaran dengan tubuhnya. Hal yang kedua, sebaliknya dengan roh Allah yang ada diam di dalam orang itu, maka hidupnya digerakkan untuk melakukan kebenaran.
apa yang benar, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, itu yang dilakukan. Keluargaku kekasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kalau ukuran ini dipakai untuk kita masing-masing memberi bukti atau menunjukkan di dalam kita ada Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus, maka apa saja perbuatan kebenaran yang telah kita lakukan hari ini, bagaimana juga dengan perbuatan dosa jika kita melakukannya, apakah kita sedang menunjukkan bahwa di dalam diri kita penuh dengan kedagingan dan bukan Roh Allah? Keluargaku kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang akan memberi bukti bahwa kita penuh Roh Kudus dengan Roh Allah? Diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Dengan hidup makin mematikan dosa, sebaiknya lakukanlah yang benar. Bagi setiap orang percaya yang ada di permukaan bumi ini, lebih baik ia tinggalkan hal-hal yang lama atau kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dia perlu diperbaharui sesuai dengan tema kita bahwa perubahan hidup berawal dari diri kita sendiri. Itu berarti kita harus, setiap insan manusia, setiap orang percaya harus ada perubahan hidup dalam hidupnya. Tidak mungkin ia hidup dalam kegelapan dan berbuat dosa besar dan kegelapan itu melingkupi hidupnya. Tetapi hidupnya harus ada perubahan supaya Roh Kristus tuntun hidupnya untuk kelak menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Itulah maksud Tuhan dalam tema kita di hari ini. Perubahan hidup berawal dari diri kita sendiri. Kita sendiri tidak bisa berbuat yang baik. Bagaimana orang lain mencontohi hidup kita? Untuk itu pembacaan kita di hari ini menunjukkan bahwa hidup oleh Roh itu perlu ada perubahan. Hidup supaya berawal dari kegelapan itu kita tinggalkan dan kita akan masuk dalam hidup yang terang, yang penuh dengan Roh Kristus, supaya hidup kita bermanfaat untuk perubahan hidup dalam memasuki hari-hari hidup dan kerja kita sepanjang hidup kita berada di dunia ini. Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Kiranya Roh Tuhan menuntun dan merubah kekerasan hidup yang lama menjadi hidup yang baru, yang penuh dengan kuasa Roh Kudus memasuki hari-hari hidup. Tuhan menyertai kita. Demikian tabura Injil Klasis Yapen Selatan di hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa atas khotbah atau renungan kita di hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab kami hidup untuk memuliakan Engkau. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa, baik yang mendengarkan tabura Injil Klasis Yapen Selatan pada saat ini maupun yang ada di luar sana. Ubahlah mereka dengan cara-Mu ya Tuhan, supaya hidup mereka diubahkan karena roh Tuhan selalu menuntun dan mengangkat kegelapan mereka, dan mereka beranjak atau beraktivitas untuk memasuki hari-hari hidup mereka, karena hidup mereka sudah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Inilah permohonan kami di saat ini. Kiranya Tuhan terus
memampukan kami. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau menyertai saudara-saudara atau tim dari Klasis Yapen Selatan yang selalu dan senantiasa memberikan satu bagian ini untuk selalu ada di permukaan dan didengarkan oleh banyak orang, dan mereka terus bekerja karena Roh Tuhan selalu turut campur tangan dalam proses pekerjaan mereka setiap saat. Hamba-hamba Tuhan yang bekerja di Klasis, baik Pak Ketua dan semua jajarannya, Tuhan Engkau menyertai. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami kembalikan ke hadirat Tuhan. Amin. Demikian siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan di saat ini. Kiranya Roh Tuhan menuntun kita, dan di lain waktu kita akan tetap semangat ada di siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Shalom.